Albert Papilaya. Setiap langkah besar dimulai dari langkah kecil. Begitu pula halnya dengan karir legenda tinju Indonesia, Albert Papilaya. Ia mengenal tinju sejak kecil karena ada banyak sasana di tempat kelahirannya di Tobelo. Kemampuannya semakin terasah setelah masuk ke Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP. Kita di asrama, kita pakai handuk, latihan, akhirnya jadilah terbentuk, akhirnya jadi bikin pertandingan, ikut. Jadi ikut-ikut, mulai kejuaraan wali kota, kabupaten, sampai terpilih ke Ambon untuk Porda, akhirnya terpilih masuk Plata untuk PON. Keberhasilannya menjuarai PON 1985 di Jakarta membuka jalan lebar bagi Albert untuk mengembangkan karirnya sebagai petinju. Pria kelahiran 15 September 1967 ini buktikan diri di pentas internasional dengan menjuarai kejuaraan junior Asia di Nepal. Kita tidak mikir karir. Kita mikir hanya cuma latihan dan latihan aja. Latihan dan bertanding. Jadi kita mau, kalau dipakai ya kita siap untuk bertanding gitu. Jadi kita gak ada mikiran apa karir, oh ini. Yang penting kita latihan. Cuma tekad untuk latihan aja. Dedikasi dan kerja keras yang mengantarkan Albert meraih prestasi gemilang. Lalu pada Olimpiade Barcelona 1992, Albert berhasil menembus babak perempat final kelas menengah. Kekalahannya dari petinju Korea Selatan Lee Seung-bai diwarnai dengan kontroversi. Petinju Afrika, terus petinju Polandia, terus ketiga lawan Korea. Padahal saya sudah di atas angin, saya menang. Tapi karena wasit mewarningkan saya bahwa saya ada kesalahan, bahwa saya yang peluk, padahal Korea yang peluk saya. Akhirnya pada saat itu penilaian, akhirnya saya punya kurang 2, akhirnya pindahin ke Korea. Jadi Korea menang, saya 2-1. Seharusnya bisa juara pada saat itu, cuma karena itu wasit aja yang akhirnya ya kita mau menyesal apa keputusan wasit, ya kita tetap terima aja. Meski kalah, kemampuan Albert Papilaya di atas ring mencuri perhatian banyak pihak, termasuk dari promotor tinju. Ia dan Oscar De La Hoya menjadi dua petinju yang sama-sama ditawari untuk terjun ke dunia profesional. Namun pekerjaan sebagai polisi membuat Albert menolak tawaran itu. Kita cuma teman aja. Ya pada waktu itu kan karena kita berdua yang ditawarin gitu kan, jadi kita sama-sama. Dia bilang, ayo ke Amerika aja daripada kamu di Indonesia kan tidak bisa berkembang gitu kan. Tapi nggak bisa, kita kan sebagai dulu kan TNI Polri masih satu kan, jadi nggak bisa, harus mesti menunggu Panglima. Dari kalau Panglima waktu itu izinkan pasti jadi. Meski batal menjadi petinju profesional, karir Albert Papilaya sebagai petinju amatir tetap cemerlang. Secara keseluruhan, Albert mengoleksi 6 emas dan 1 perak di ajang SEA Games. Sebuah prestasi yang belum mampu disaingi petinju Indonesia lainnya. Kebanggaan saya dengan reputasi saya menciptakan 7 medali untuk Indonesia di SEA Games. Saya merasa bangga banget
dengan petinju di Indonesia belum pernah ada seperti saya. SEA Games terakhir Albert, yakni SEA Games 2001 lalu, menyimpan kisah menarik. Albert hanya punya waktu persiapan tak sampai 1 bulan. Namun ia berhasil mengalahkan petinju Thailand Prunchai Thonburan yang meraih medali perunggu Olimpiade Sydney 2000. Wartawan apa sudah, wah, dia kan juara 3. Ya dia juara 3 kalau itu pun kalau jujur juga gue juara 3 juga kok di Olimpiade Barcelona. Kenapa takut, sama-sama kita kok. Oh, dia kan baru selesai Olimpiade. Lah kenapa memang? Biar aja, nanti lihat aja di atas ring antara dia dengan saya aja. Ya kita berdua aja kok. Nah, akhirnya saya bikin dia seperti anak baru belajar tinju kan. Tak, jalan aja. Yang penting ya kita serahkan aja pada Yang Maha Kuasa. Buruk maupun baik semua tergantung daripada persiapan dia. Kalau dia persiapan, teknik, taktik, fisik semua bagus, bisa. Jika kamu suka video ini, silahkan kasih kita jempol ke atas dan jangan lupa komen, share, dan subscribe.